Perkenalkan, nama saya Rolis Tumorang dari kelas A. Kali ini saya akan membahas perkembangan periode pertama, kedua, ketiga hak asasi manusia internasional. Periode pertama perkembangan hak asasi manusia internasional bisa dianggap dimulai dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Beberapa tonggak utama dalam periode ini yaitu: 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789. Dalam konteks Revolusi Prancis, deklarasi ini menjadi landmark penting yang mengartikulasikan prinsip-prinsip hak individu, seperti kebebasan berbicara, hak atas keadilan, dan hak atas keamanan pribadi. Dan yang kedua yaitu Konvensi Geneva pada tahun 1864. Konvensi ini adalah salah satu langkah awal dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan perlindungan bagi orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti tentara yang terluka dan pekerja medis. Yang ketiga yaitu Pernyataan Hak-Hak Universal oleh PBB 1948. Setelah Perang Kedua, komunitas internasional menyadari kebutuhan mendesak untuk perlindungan hak asasi manusia secara lebih global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, menjadi dokumen kunci yang menegaskan berbagai hak dasar yang harus dihormati seluruh dunia. Yang ketiga, pembentukan Liga-Liga Bangsa 1920. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan utama untuk mencegah konflik dan memperjuangkan hak minoritas serta perlindungan sosial. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil mencegah perang, Liga-Liga Bangsa mempengaruhi pembentukan prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat internasional. Pada periode ini, mendirikan fondasi bagi pengembangan kerangka kerja dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih struktur dan meluas pada abad ke-20. Periode kedua perkembangan hak asasi manusia internasional dimulai setelah Perang Dunia Kedua dan berlangsung hingga akhir abad ke-20. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari periode ini. Yang pertama, peningkatan perlindungan hak-hak khusus. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, berbagai konvensi diadopsi untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu, seperti Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasional pada syarat 1965, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979, dan Konvensi tentang Hak Anak 1989. Yang kedua, pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia. Periode ini juga menyaksikan pembentukan berbagai lembaga dan mekanisme internasional untuk memantau dan menegakkan hak asasi manusia, seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai badan pengawas regional. Periode kedua ini menandai penguatan dan perlindungan hak asasi manusia secara global, serta peningkatan mekanisme untuk menegakkan pemantauan hak tersebut. Dan yang ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB mengadopsi deklarasi ini sebagai dokumen fundamental yang merinci hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Deklarasi ini menjadi acuan utama bagi dokumen hak asasi manusia selanjutnya. Yang keempat, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dokumen ini yang mulai berlaku pada 1976, mengatur hak sipil dan politik seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil. Bersama Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan ini membentuk Piagam Internasional Hak Asasi Manusia. Yang kelima, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966. Kovenan ini menjamin hak-hak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ini mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Yang keenam, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasional atau 1965. Konvensi ini bertujuan
untuk menghapuskan diskriminasi rasional dan mempromosikan kesetaraan rasional di seluruh dunia. Yang ketujuh, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau 1979. Dokumen ini mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan standar internasional untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dan yang kedelapan, pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia (PBB) mendirikan sebagai badan seperti Komisi Hak Asasi Manusia atau kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 2006 untuk memantau dan menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Di tingkat regional, lembaga seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga dibentuk untuk melindungi hak asasi di Eropa. Periode ini menandai era konsolidasi dan ekspansi dalam perlindungan hak asasi manusia dengan pembentukan mekanisme dan lembaga yang lebih terstruktur untuk memastikan penegakan dan pengawasan hak-hak tersebut di seluruh dunia. Baiklah, periode yang ketiga, perkembangan hak asasi manusia internasional dimulai pada akhir abad ke-20 dan berlanjut hingga kini. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam periode ini. Yang pertama, penerapan prinsip baru 1990-an. Deklarasi yang pertama yaitu Deklarasi tentang Hak-Hak Pengembangan 1996. Dokumen ini menekankan bahwa hak asasi manusia dan pembangunan saling terkait. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap penting untuk pembangunan manusia secara menyeluruh. Deklarasi yang kedua yaitu Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993. Dalam deklarasi ini diadopsi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, memperkuat hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pembangunan global dan menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak universal yang tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bagian yang kedua, pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2006. Bagian yang kedua, reformasi dari Komisi Hak Asasi Manusia. Dewan Hak Asasi Manusia menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dengan tujuan memperbaiki efisiensi, transparansi, dan kredibilitas dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Bagian yang ketiga, mandat dan fungsi. Dewan ini memiliki mandat untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia, memberikan rekomendasi, dan menilai situasi hak asasi manusia di negara-negara Eropa melalui mekanisme Universal Periodic Review atau UPR. Yang ketiga, pertumbuhan instrumen internasional dan regional. Bagian yang pertama, Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 2006. Konvensi ini adalah instrumen penting yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur perlindungan serta hak aksesibilitas untuk mereka. Bagian yang kedua, peraturan dan instrumen regional. Di tingkat regional, sistem hak asasi manusia telah diperkuat dengan perjanjian seperti Konvensi Hak Asasi Manusia Afrika dan Konvensi Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan tambahan dan mekanisme pengaduan untuk negara-negara di masing-masing wilayah. 4. Penguatan perlindungan hak di konteks baru. Hak atas lingkungan yang bersih dan aman. Meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam semua instrumen hukum internasional, banyak negara dan lembaga internasional kini mengakui hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang sehat. Bagian yang kedua, hak-hak digital. Perlindungan terhadap hak digital termasuk privasi dan kebebasan berpendapat di dunia maya menjadi isu penting seiring dengan pengajuan teknologi internet. Bagian yang ketiga, perlindungan kelompok rentan. Fokus pada perlindungan hak-hak migran dan pengungsi dan kelompok minoritas semakin diperkuat dengan berbagai konvensi dan inisiatif internasional yang dirancang untuk menangani tantangan khusus yang mereka hadapi. Yang kelima, advokasi dan aktivisme global. Bagian yang pertama, peran LSM dan aktivis. Organisasi non-pemerintah atau LSM dan aktivis memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik. Bagian yang kedua, media dan teknologi. Teknologi informasi dan media sosial telah memperluas jangkauan advokasi hak asasi manusia, memungkinkan pelaporan langsung dari lapangan dan mobilisasi dukungan global. Periode ketiga ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia dengan perhatian dan isu-isu kontemporer dan pemanfaatan teknologi untuk memajukan hak global. Demikian pembahasan. Terima kasih.